Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ananda sekalian, ini yang hadir baru 28 orang. Saya harap semuanya yang lain segera masuk ya ke kelas kita. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa kembali, bertemu kembali, belajar bersama-sama, melanjutkan kegiatan belajar kita. Kemarin kita belajar fisika, sekarang kita belajar tentang kimia. Nah, jadi ini untuk pelajaran kimia fisika SMA kalian memiliki guru yang sama ya. Nah, sedikit saya jelaskan, mungkin kalau yang anak-anak mantan anak ulun tahu lah Ustazah, yang lain mungkin nggak tahu. Ustazah sebenarnya guru apa sih? Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau spesifikasinya Ustazah sebenarnya jurusannya itu adalah dari kimia. Ya, kalau jurusan lulusan Ustazah itu dia jurusan kimia memang, namun insya Allah sambil belajar juga di fisika juga insya Allah bisa lah kita handle ya, karena dia itu bidangnya sama-sama bidang sains. Dan kalau kita biasanya kalau kita itu bisa kimia, biasanya kita paham itu konsep fisika, konsep matematika, dan juga biologi. Nah, karena dia itu saling berkaitan di waktu tahun 2017 bukan tahun 2017, 2014, 2015, 2016 sampai 2017 kalau tidak salah, itu Ustazah pernah mengajar juga 3 mata pelajaran itu, kimia, fisika, biologi, dan itu memang saling berkaitan. Ketika Ustazah mengajarkan itu bertiga, makin Ustazah nampaklah keterkaitan antara ketiga-tiganya itu gitu. Jadi Ananda sekalian, pasti nanti ketika kalian belajar biologi, kimia, atau fisika, atau matematika, ada nanti yang sinkron itu. Maka Ustazah sering itu misalnya diskusi sama guru-guru biologinya atau sama guru matematikanya tentang ini kayak mana nih, ada di pelajaran kita tentang ini, di SMA kelas 10 materi matematika udah masuk belum tentang ini gitu. Salah satunya adalah materi kita di fisika yang akan kita pelajari minggu depan. Kalau kemarin kan kita membahas tentang vektor kecepatan, vektor posisi ya kemarin ya. Nah, setelah itu kita akan membahas kecepatan sesaat, percepatan sesaat namanya. Ada namanya istilahnya diferensial dan integral. Diferensial itu adalah nama lainnya turunan, diferensial itu turunan. Jadi itu materinya di matematika tapi include ke fisika gitu. Nah, jadi makanya Ustazah tanya itu biasanya di kelas 10 integral ini udah belajar apa belum gitu. Jadi insyaallah jadi ilmunya itu semuanya saling berkaitan gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang ikatan kimia. Di minggu lalu udah ada sekilas kita bahas tentang ikatan kimia ya. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita lihatlah dulu di slide PowerPoint kita sebelum Ustazah menuliskan. Nah, kemarin kalau Ustazah tidak salah kita bahas itu tentang semua unsur-unsur yang kepingin seperti unsur golongan 8A, betul? Ya kan? Golongan 8A itu adalah unsur yang sudah stabil ya. Jadi ada dua, dikatakan stabil itu apabila dia oktet ataupun duplet. Oktet itu artinya elektron valensinya 8, duplet itu artinya adalah elektron valensinya 2. Siapa itu? Yaitu golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, jadi tujuan utamanya tadi adalah agar stabil. Jadi kayak kita nih manusia juga, tujuan kita memang agar stabil. Kayak mana agar kita itu stabil hidupnya, stabil batinnya, terutama batin ini ya, karena sekarang itu banyak sekali manusia itu yang tidak stabil jiwanya karena nilai-nilai agamanya itu berkurang. Jadi banyak sekali sekarang ini yang dia itu
pendek pemikirannya. Kalau Ustazah menonton di televisi kemarin itu yang paling miris, ada beberapa kasus bunuh diri terjadi pada anak sekolahan hanya karena masalah kecil. Kalau kita pikirkan kenapa harus bunuh diri? Nah, inilah dia orang-orang yang dia tidak stabil. Pemikirannya tidak panjang. Dia tidak tahu, kalau Ananda semua yang di Uluno sudah tahu kalau bunuh diri itu adalah dosa besar, ya kan? Kalau dosa besar, nah bagaimana nanti tanggungannya nanti di akhirat? Kan dia berpikir tuh cepet pendek, dia pikirnya kalau aku udah mati maka sudah selesai permasalahan di dunia ini. Dia tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini, ya kan? Nah, itulah orang-orang berpikiran pendek tadi. Tapi kalau kita insya Allah yang ada di Ulunuha, insya Allah ya, yang sudah dibekali dengan ilmu yang syar'i, pasti Ananda semua paham bahwa kalau ada masalah seperti ini dicari solusinya, bukan mencari dengan cara yang yang salah gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu ya begitulah dia caranya, cari cara yang kilat gitu agar selesai masalahnya. Dia tidak mengembalikannya ke Allah. Jadi kalau kita segala sesuatu kita kembalikan lagi ke Sang Pencipta, insya Allah selesai masalah kita, ya kan? Nah, ini kenapa begini ya? Qadarullah. Kenapa harus kita berpisah seperti ini, jarak jauh saja? Qadarullah, Allah menghendaki seperti ini. Jadi kita tujuannya adalah agar stabil. Jadi salah satu yang kita membuat stabil itu adalah batin kita. Apabila di dalam dada kita ini kita penuhi dengan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita akan tenang. Nah, walaupun tidak cukup, apa yang ada di keluarga kita itu kurang, ada aja yang kurang rasanya, tapi kalau kita mengetahui bahwa Allah lah yang menghendaki ini semua, kita akan merasa cukup. Itulah dia stabilnya. Kalau itu stabil kalau dalam kehidupan ini ya. Nah, jadi kalau Ananda semua memiliki masalah, bisa menyelesaikannya sendiri dan mengadunya itu ke Allah, bukan dia mengadunya ke status, berarti Ananda termasuk stabillah dia hatinya, ya. Jadi Ustazah yakin, Ustazah harap sudah seperti itu, apalagi sudah kalian belajar fikih, kalian sudah belajar akidah, manhaj, kalian belajar itu, jadi penyelesaian masalahnya itu dikembalikan ke Allah, begitu ya. Jadi harus stabil ya. Jadi kita belajar kimia bukan cuma kimia aja, harus kita kembalikan ke diri kita juga sebagai manusia. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang stabil. Tujuan kita di dalam hidup ini stabil. Tujuan unsur tadi adalah untuk mencapai stabil. Kayak mana caranya Ustazah biar dia stabil? Caranya adalah membentuk ikatan. Ya, membentuk ikatan. Cara unsur itu mencapai kestabilan adalah membentuk ikatan. Ada dua yang bisa dia lakukan, yaitu membentuk ikatan berupa senyawa ion namanya, atau juga senyawa kovalen. Sudah? Nah, apa itu Ustazah? Nantilah itu kita bahas. Untuk ini nanti kita bahas. Sebelumnya kita harus membahas ini dulu. Kita harus membahas ini dulu ya, tentang ada namanya lambang Lewis. Lewis itu nama orang ya. Lewis itu nama orang penemu gitu ya. Jadi apa itu lambang Lewis, Ustazah? Lambang Lewis itu kalau kalian perhatikan di buku kalian itu adalah itu di halaman berapa itu? Halaman 91. Coba lihat 91. Nampak? 91. Oke, nampak ya. Nah, perhatikan ini. Sudah hidup kameranya? Sudah hidup kameranya apa belum? Sudah ya, oke. Sambil bukunya tetap yang dibuka simbol Lewis ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita sekarang itu bercerita tentang unsur-unsur golongan 8A dulu ya. Udah habis tinta Ustazah ini, pakai spidol dulu kita ini. Nah, tujuan kita adalah agar stabil. Stabil. Ini dia tujuannya. Di mana unsur yang stabil, ya, unsur yang stabil itu adalah, kalau dalam manusia yang stabil itu adalah yang memiliki keimanan dan ketakwaan, yang beriman dan bertakwa. Begitulah kalau manusia stabil, ya kan? Ini kalau unsur yang stabil itu adalah unsur gas mulia atau golongan 8A.
Kita sekarang membahas tentang golongan A ya, golongan A saja, 1A sampai 8A. Yang stabil adalah golongan 8A. Nah, jadi unsur-unsur yang ada di golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua unsur yang ada di golongan ini ingin mencapai stabil seperti 8A. Ingin seperti ini semuanya. Kayak mana biar mereka itu stabil? Caranya adalah mereka harus cari kawan. Cari kawan. Ya, bagaimana prosesnya Ustazah? Ada nanti prosesnya. Nah, sebelum kita mau tahu proses mereka cari kawan ini untuk membentuk ikatan namanya, maka kita pahami dulu ada namanya simbol Lewis. Bagaimana itu simbol Lewis Ustazah? Gampang aja ya simbol Lewis ini. Nah, yang dikatakan simbol Lewis ini sebenarnya adalah hanya cara untuk memudahkan kita, mempermudah bagaimana mereka itu berikatan, agar kita tuh untuk cara mempermudah mengetahui mereka berikatan aja gitu ya. Bagaimana cara menuliskan Lewis itu Ustazah? Yang pertama adalah kita tuliskanlah dulu lambang unsurnya. Coba si Fatima Amatul Karim, udah ada SPU anti kan? Udah kan Fatima? Coba tengok di SPU anti golongan, nggak usah bilang golongannya, unsur sulfur atau belerang, apa simbolnya? Simbolnya S. Jadi perhatikan ya, S. Kalau misalnya dibilang buatlah simbol Lewis untuk sulfur atau si belerang, caranya adalah cukup ketahui saja si sulfur atau belerang ini ada di golongan berapa. Udah pandai kan kemarin cara melihat golongan dan periode kan? Ya, golongan 6. Golongan 6 ini ya, biar Ustazah ingatkan kembali ya. Manalah dia si SPU kita kemarin, biar saja tunjukkanlah dulu lagi ya. Sebentar, SPU. Save copy image saja. Nah, ini ada berapa orang ini yang punya SPU nih? Cobalah dulu siapa lagi tadi, sambil saja mengcopy nih. Tadi yang punya si Nazwa Zalila. Nazwa Jalila, unsur kalsium, apa simbolnya? Kalsium. Kalsium apa Nazwa Zalila? Ca, betul. Ca ada di golongan berapa Nazwa Zalila? Ada di golongan 2A, betul. Nah, perhatikan ini. Sudah ada Ustazah buat ini. Oke, kita matikan dulu kameranya. Nampak ini SPU Ustazah nih. Oke, nah lihat nih ya, inilah dia ya. Jadi inilah dia unsur-unsur periodik itu. Ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini yang 8A inilah dia yang stabil. Semua dari ini semua ini pengen kayak begini nih, stabil. Sudah seperti saya bilang tadi kan, kalsium golongan berapa? Ini kalsium, Ca, simbolnya Ca. Golongan berapa dia Nazwa Zalila? 2A. Gitu kan? Sulfur atau belerang, di mana dia terdapat? Ini sulfur atau belerang. Golongan berapa dia? 6A. 6A ini, 6A ada Romawinya, ada 6. Ini. Unsur apalagi misalnya
Indium misalnya, indium apa simbolnya? In. Golongan berapa dia? Golongan 3A. Sudah paham kira-kira cara melihat golongan? Sudah ya? Nah, kita kembali lagi ke sini. Misalkan, ini cara membuat Lewis tadi. Misalkan Ustazah bilang tadi adalah sulfur atau belerang. Sudah? Sulfur tadi ada di golongan 6. Ya kan? Sulfur ada di golongan 6. Simbolnya adalah S. Buatlah struktur Lewisnya. Katanya begitu misalnya ya. Buatlah struktur Lewisnya. Maka caranya adalah udah. Golongan berapa tadi sulfur? Golongan berapa sulfur? 6 kan? 6. Maka buatlah titik-titik di sekitar si simbol ini sebanyak 6. Titiknya adalah cara membuatnya adalah kiri, kanan, atas, bawah. Masih 4. 2 lagi di mana? Boleh di sini 1, boleh di sini 1, boleh. Atau di sini 1, di sini 1, boleh ya. Pokoknya cara membuatnya adalah kiri, kanan, atas, bawah. Janganlah pulanya buat gini 1, 2, 3, 4, 5. Suka hati-hati namanya nih. Bukan begini ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Begitu. Paham? Nah, atau misalnya contoh lagi, siapa tadi? Sinazua Zalila, kalsium, ya kan? Kalsium tadi simbolnya adalah Ca. Golongan berapa tadi Nazwa Zalila? Ca 2A, maka titiknya 2. Ini boleh. Sudah? Atau begini juga boleh, atau begini juga boleh sebenarnya, tapi pada keadaan tertentu ya. Sebaiknya ini dan ini saja dulu buat ini atau seperti ini ya. Jadi gampang, cuma nambahkan titik-titiknya aja. Nah, kita kasih contoh satu lagi, si Sophia Az-Zahro. Ada tadi SPU-nya kan, Zahro? Ada? Oke, unsur bromin. Golongan berapa? Apa lambang unsurnya? Bromin. Apa lambang unsurnya? Brom. Tak nampak? Agak ke kanan dia, agak ke kanan. Udah nampak? Agak ke kanan. Agak ke golongan kanan. Saya kasih tahu lah. Golongan 7 tengok. BR butet. BR. Jadi golongan berapa dia ini? Si Pamunira tadi? Iya, golongan 7. Berarti titiknya ada berapa? 7. Buatlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Gampang ya. Nah, cara membuat Lewis ini boleh dibuat titik-titik atau boleh juga begini ya. Tanda silang juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. Tapi janganlah pula buat ini pengalaman kakak kalian tuh buatnya saking kreatifnya. Lope-lope dibuatnya bagus sekali. Nak aku ngapain lope-lope? Enggak ada Lewis lope-lope. Enggak ya. Jadi jangan sesekali kalian buat situ lope-lope, bintang-bintang, suka hati kalian aja yang menemukan itu nanti tuh. Ya, paham ya? Jadi cuman 2 kaidah aja kita pakai. Yang mana itu? Halaman berapa? 88 gambar 3 titik. Baiklah saja jelaskan ya, biar nanti bisa membedakan mana yang namanya Lewis, mana yang namanya ini maksudnya apa. Ini yang gambar 88 ini maksudnya kan yang ini dan yang ini, ya kan? Betul? Bukan simbol Lewis ini sayang, bukan. Nah, ini kan? Ini kan? Ini bukan simbol Lewis, tapi ini adalah susunan elektron. Biar saja jelaskan, biar saja bedakan ya. Biar saja bedakan, biar tahu kalian perbedaannya. Misalkan siapalah dulu sekarang yang punya lagi? Si Pamunira. Mana tadi si Pamunira? Si Pamunira.
Oke, unsur natrium sih Pak. Natrium, apa simbolnya? Natrium. Iya, ditunggu, tenang aja. Apa simbolnya? Ke kiri tengok sih Pak, ke kiri. Ke kiri, natrium, natrium. Unsur natrium, apa simbolnya? Iya, Na. Oke. Na ini sodium sama natrium sama ya anakku ya, sama. Natrium, sodium itu sama. Itu nama lainnya aja itu. Natrium simbolnya adalah Na. Di sini aja lah biar nggak membayang. Perhatikan ya, ini kita sambil murojaah ini. Na. Oke, baik. Kalau ustazah bilang buatlah simbol Lewisnya, maka cukup cari tahu golongan berapa ini. Golongan berapa ini? 1A, simbol Lewisnya adalah begini. Selesai. Namun yang digambar 3.1 yang ditanyakan oleh si Fatima itu adalah susunan elektronnya. Dari mana caranya Ustazah? Itu yang udah begini dia, kayak pelajaran kita yang lalu. Natrium. Si Najwa Zalila, natrium nomor atomnya berapa? Na. Nomor atom berapa? 11. Nomor massa berapa? Berapa? 23, berapa itu? 23, betul, harus dibulatkan ya, 23. Oke, kita bulatkan ya. Baik, berapa protonnya ini Fatima Amatul Karim? Proton berapa? Protonnya ini berapa lah ini? 11, benar. Terus putus. Oke. Proton 11. Elektron berapa? 11 juga. Neutron berapa? 12, yaitu 23 kurang 11 ya. Oke, sudah ya. Sampai sini masih ingat ya. Nah, buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron masih ingat? Berarti dari elektron ini K2, masih ingat? L8 M1. Selesai kan? 11 kan? Sudah? Lalu gambarkanlah elektronnya ini, gambarkan. Jadi dia ingat bahwa atom itu menurut si Bohr adalah terdiri dari inti dan juga kulit, ya kan? Di dalam inti atom itu terdapat proton dan juga neutron. Di dalam di kulit itu terdapat elektron. Kan gitu. Ya udah, gambarkanlah untuk natrium. Natrium tadi 1123. Maka buatlah intinya seperti ini. Protonnya adalah 11, neutronnya 12. Sudah? Enggak nampak? Oh iya, maaf. Oke, udah ya. Dah, buat kayak gini. Dah. Lalu kulitnya ini ada berapa kulitnya? 1, 2, 3. Ada 3 kulitnya kan? Tidak, buatlah 3 dulu kulit di sini. Buat di sini 3 kulit. 1, 2, 3. Sudah? Ada 3 kulit. Sudah? Lalu kulit pertama beri nama kulit K. Kulit kedua kulit L. Kulit ketiga kulit M. Ya kan? Sudah? Di kulit pertama, di kulit K ada berapa elektron? Buat di sini 2. 1, 2. Di kulit L ada berapa elektron? Buatlah di kulit L 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kulit ketiga ada berapa elektron? Buat 1. Bedakan. Ini namanya adalah susunan elektron, sedangkan ini namanya adalah lambang Lewis. Paham kira-kira Fatima? Bisa ya dibedakan ya?
He itu adalah, oh iya, itu terbalik itu sepertinya antara neon dan helium itu salah. Yang benar itu yang pertama itu adalah helium, yang kedua itu neon. Itu coba dicoret itu buku kita ya, maklumlah buku itu pun buatan manusia itu kan. Salah itu ya. Nah, terbalik itu, yang neon itu yang kedua, yang helium yang pertama ya. Silakan dicoret, ini maksud ustazah ini. Iya, terima kasih Fatima sudah teliti. Ini tuh helium, yang ini neon. Ya, salah itu ya. Yang belum pada absen, absen dulu. Ini kalau yang diajar, kenapa? Ya, halaman ini halaman 91, 91. Ada, iya 91 ada. Yang lain udah pada ngechat belum ini? Silakan dichat saja dulu absensinya ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Paham tadi ya cara membuat Lewis, cuman buat titik-titik aja. Kalau Lewis itu coba membuat titik-titiknya saja. Ya. Nah, baik. Betul. Sebenarnya tidak harus dihafal, tapi kayak mana? Masih ingat cara membuat konfigurasi elektron ini? Masih kan? Jadi kalau berdasarkan ini golongan berapalah si Na? Itu periode. Satu kan? Nah iya, jadi biasanya di dalam soal dia itu pasti kayak gini. Dia kasih misalnya Na11. Bagaimana Lewisnya? Ya caranya adalah kita buat dulu konfigurasinya. Kalau udah tahu kita konfigurasi elektronnya, pasti kita tahu golongannya berapa. Gitu dia. Ya, jadi pelajaran kita itu sinkron. Jangan dilupakan yang udah dipelajari kemarin. Jadi saling melengkapi. Itu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Ini misalkan ini, coba lihat yang di halaman 91. Coba lihat di halaman 91. Kan ada dibuatnya misalnya ini. Gambarkan simbol Lewis untuk atom N7. Ya, janganlah cara gampang nanti buat, nanti kan bisa N, tengok SPU-nya, oh N golongan 7, buat titiknya 7. Jangan gitu caranya. Nanti kan misalnya kalau di ujian kan nggak nengok SPU. Kayak mana caranya kita membuat Lewisnya? Caranya adalah ini 7 buat konfigurasi elektronnya. K19 buat konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektron kita tahu golongannya, berarti tahulah kita berapa titik-titik Lewisnya gitu. Paham? Bisa kira-kira? Ada lagi yang mau ditanya? Biar kita lanjut. Masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Kenapa? Yang mana? Ya. Namanya aja, yang khusus untuk namanya aja yang perlu kalian ini ya. Nama-namanya aja, nama-nama umumnya gitu maksudnya. Nggak ada lagi nih yang belum ngechat, nanti ada yang hadir rupanya nggak ustazah buat hadir jadinya. Oke, baik, kita lanjut sedikit lagi waktunya. Tunggu ya, ustazah copy dulu absensi kalian ini. Sudah. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi tujuan utama kita adalah untuk mencapai kestabilan. Stabil. Tujuan kita adalah untuk mencapai stabil. Kayak mana ustazah caranya? Caranya biar stabil anak-anak ustazah. Matikanlah dulu Izhayatun Nazmi mikrofonnya. Lebutet. Caranya Anggi Sophia, kenapa tidak dihidupkan kameranya? Hidupkan kameranya semuanya, biar saja bisa ngelihat kesungguhan kalian atau kepusingan kalian dalam belajar. Siapa Rahmi udah pusing deh tuh, belum apa-apa, baru titik-titik yang kita buat itu Ami. Udah pusing aja si Ami ini. Nah, perhatikan. Bagaimana caranya biar kita stabil?
dalam hidup ini, ya jalin ikatan dengan Sang Pencipta, kan gitu, ya kan? Jadi bagaimana agar unsur-unsur itu stabil? Caranya juga jalinlah ikatan. Jalin ikatan. Ikatan harus dibentuk. Jadi ada dua jenis ikatan yang akan kita bentuk nanti. Kita akan bahas mungkin di minggu depan. Yang pertama ada namanya ikatan ion. Yang kedua ada namanya ikatan kovalen. Apa bedanya itu Ustazah? Ya, mungkin di waktu SMP ada pernah sekilas didengarkan itu. Ion. Kalau ion mungkin kalian sering sekali mendengar kata-kata ion. Mungkin kovalen mungkin masih baru ya. Nah, ini akan kita bahas lebih rinci lagi di minggu depan, dan ini dibutuhkan fokus yang benar-benar fokus. Jadi Ustazah sangat tidak ini sekali apabila ada yang tidak hadir. Saksikan betul-betul. Jadi biar kalian itu tidak salah kaprah nanti, karena nanti ini adalah salah satu inti materi kita. Kalau mau lanjut ke kelas 11, 12 harus tahu ini materi tentang ini. Misalkan anti pasti tahu ini H2O, pasti tahu kan apa ini H2O, apa itu apa ini? Air sayang. Ini apa ini? Ini apa? Karbon dioksida, ada tahu kalian. Nah, kenapa harus CO2? Kenapa enggak C2O? Kenapa enggak C2O ya Ustazah? Kenapa harus H2O? Kenapa enggak HO2 ya Ustazah? Itu yang akan kita bahas nanti. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus C6 H12 O6 Ustazah? Kenapa enggak C8 H10? Suka-suka hati kita? Enggak. Ini kita bahas kenapa harus seperti ini. Ini ikatan apa ini Ustazah? Kenapa harus NaCl Ustazah namanya? Inilah yang akan kita bahas di minggu depan insya Allah. Ya, demikian anak-anak Ustazah. Jadi tugas kalian untuk ini silakan baca tentang ikatan ion dan kovalen, biar nanti Ustazah menjelaskan nyambung kita ceritanya ya. Ustazah ulangi, dibaca materi kita tentang ini ada di halaman 92 tuh dibaca ya. Ami tutup mulutnya kalau nguap. Nah, apa? Tata cara pungut tidak ada. Suka hati kita. Pokoknya kiri kanan atas bawah, tidak ada cara-caranya ini ya. Oke, demikian anak Ustazah. Apalagi ya mau Ustazah? Oh ya, remedial nanti Ustazah bagikan di grup ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Shh.